secara tertib. Terus yang berkaitan dengan belajar, semangat belajar yang terus dikobarkan ya. Di pelajaran apapun harus terus semangat. Hari ini pelajaran IPA, Ibu Guru akan mengajak kalian belajar tentang siklus air ya. Ibu Guru harap hari ini kalian mengerti apa itu pengertian siklus air dan bagaimana tahapan-tahapan proses dari siklus air itu sendiri. Sebelum kita mulai, anak-anak kita berdoa sejenak ya. Silahkan berdiri sebentar. Tundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai dengan agama masing-masing supaya pembelajaran hari ini lancar dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari kata air. Air itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apakah kalian memanfaatkan air dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja? Apa saja? Angkat tangan. Mandi, mencuci, minum air, mencuci perabotan. Ada lagi? Menyiram bunga. Apalagi yang pakai air? Mencuci tangan dan manfaat air. Anak-anak coba bayangkan jika di bumi ini tidak ada setetes air, apa yang akan terjadi? Apa yang pertama kalian rasakan? Mati kehausan. Apalagi? Bumi menjadi kotor. Kenapa bumi bisa menjadi kotor? Karena tidak ada air. Apalagi? Bagaimana dengan tubuh kita? Ya, tubuh kita tadi sama seperti Marsha, dehidrasi ya, akan mati karena tidak dapat karena kehausan. Terus bakteri di dalam tubuh kita gimana? Tidak dibersihkan, jadinya bisa menimbulkan juga penyakit-penyakit. Pasti pertama penyakit kulit, mulai gatal-gatal. Dunia akan terasa damai kan jika tidak ada air? Ya, pasti kedamaian akan terganggu. Pernah nggak kalian mengalami kehabisan air? Habis sama sekali. Nah, pernah. Waktu apa? Waktu airnya mati sama sekali, nggak ada air. Air minum pun tidak ada. Air minum tidak ada. Terus bagaimana, apa yang dirasakan sama Marsha? Karena kehausan tidak ada. Apakah itu terjadi berhari-hari? Sampai 10 hari? Berapa hari? 2 hari, berarti besoknya kembali lagi ada air. Nah, pernahkah ada yang merasakan 10 hari tidak ada air minum, tidak ada air keran, tidak ada air sumur? Pernah? Berarti air itu tidak pernah habis sebenarnya ya. Terus ada, walaupun kadang air pumpnya mati sebentar, apakah ada perbaikan pipa atau hal lain yang menyebabkan tidak terjadi aliran itu. Nah, menurut kalian kenapa kok bisa ya air di bumi ini tidak pernah habis? Kenapa kira-kira? Kenapa ya bisa tidak akan habis air di bumi? Ayo angkat tangan, kenapa air di bumi tidak pernah habis? Kenapa tidak ada yang angkat tangan? Kenapa air di Dode, kira-kira kenapa air di bumi tidak pernah habis? Karena di laut ada banyak air katanya Dode. Kira-kira apa lagi? Indonesia? Oh, karena Tuhan sudah memberikan air untuk kita pakai. Jadi Tuhan sudah kasih kita air sebanyak-banyaknya. Ada yang punya jawaban lain? Ya, karena adanya siklus air. Ya, sebenarnya semua jawabannya itu benar ya. Karena ada siklus air, jadi air di laut terus banyak. Kemudian karena Tuhan memang memberikan kita anugerah air yang gratis. Bayangkan kalau setetes air itu harganya mahal. Takut kita mau minum, takut mau cebok, takut mau mandi. Udah mandi dulu deh hari ini, gitu. Nah, Astokara bersyukur, alhamdulillah kita masih dikasih gratis
air melalui siklus air. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Bagaimana siklus air itu terjadi sehingga di bumi akan terus ada air dan kita tertolong karena air tidak akan pernah habis. Oke. Anak-anak, ibu guru sudah sediakan teks visual, itu teks yang berisi gambar. Coba kalian terka, kira-kira apa isinya berdasarkan gambar yang dapat kalian lihat di slide ini. Ayo, angkat tangan. Marsha, ya, tentang siklus air. Kemudian di sini ada gambar apa? Ayo, siapa yang mau menjelaskan kira-kira ngapain nih mataharinya di sini? Ayo, apa perannya kira-kira? Ya, Dedika? Memanaskan air yang ada di bawah supaya ke laut. Berubah menjadi uap. Memanaskan dirubah menjadi uap. Oh gitu ya. Jadi di sini di peran matahari di dalam siklus air itu dia memberikan panas. Ternyata panasnya mempengaruhi air-air yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya, kalau misalnya ini ada garis-garis biru-biru ini kira-kira apa ya? Menggambarkan apa dia? Ada garis-garis biru di dalam tanah. Gitu ya? Airnya diserap oleh tanah, masuk ke dalam tanah melalui celah-celah kecil. Baik, tepuk tangan dulu buat anak-anak semuanya. Tadi sudah beberapa kalian sudah bisa menerjemahkan gambar berdasarkan teks visual ini. Di sini, guru sudah berikan beberapa artikel dan teks visual, ya. Jadi ada 3 teks visual, silahkan dibaca ketiganya. Dan di sini juga ada 3 artikel, silahkan gunakan handphonenya untuk scan barcode yang ada di sini. Silahkan dibaca dan tambahkan informasi sebanyak-banyaknya tentang siklus air. Kemudian ibu guru juga sudah sediakan Chromebook, silahkan boleh cari artikel yang lain di sini. Bagaimana caranya cari informasi di sini? Sudah pernah kan? Gimana? Cari apa pertama? Google Chrome-nya diklik, kemudian tulis kata kunci. Apa kata kunci kita hari ini? Siklus air. Silahkan dicari informasi sebanyak-banyaknya, boleh dari artikel dan gambar visual yang sudah Bu Guru sediakan, dan cari juga informasi di sana. Dan selanjutnya anak-anak akan berpasangan, cari berpasangan itu berarti berapa orang? Ya, dua. Ada yang lebih tidak dapat pasangan? Dana, boleh Dana sama Dava? Ya, Rania pindah ke sini, dapat pasangan. Anak-anak, ibu guru akan kasih lembar kecil untuk LKPD hari ini. Nanti lembar kecil ini dibagi 2. Bagian atas kalian akan buat gambar. Ada 2 pilihan, gambar atau bagan, tentang proses siklus air. Di bawahnya kalian buat tulisan bagaimana siklus air terjadi. Di atas apa tadi? Di bawah penjelasannya. Silahkan gunakan kata-kata yang baik, yang jelas, yang logis, beserta tanda baca yang sesuai. Selain itu, kerapian juga nanti akan dilihat, kerapian tulisan. Sebelumnya, ambil dulu kertasnya sambil bawa HP untuk scan barcode artikel yang ada di depan. Satu pasangan, satu kertas ya. Di sini satu, yuk bagi. Kemudian kalian mau bandingkan istilah apa yang
dari sinar matahari. 2. Transpirasi sama halnya dengan evaporasi. Air juga dikenal sebagai siklus hidrologi adalah proses berkelanjutan di mana air bergerak dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Proses ini melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut. Evaporasi. Proses di permukaan maupun di dalam tanah akan bergerak menuju ke lautan. 2. Cahaya matahari yang menyinari lautan akan membuat air yang berada di permukaan laut berubah wujud menjadi uap. Uap air akan berkumpul di atmosfer, mengalami kondensasi dan membentuk awan. 3. Angin akan membawa awan terbang dan berkumpul dengan awan lainnya. Proses penguapan air yang berasal dari laut, danau, dan lainnya yang disebabkan oleh pemanasan sinar matahari sehingga dapat menguap ke atmosfer. Transpirasi. Proses ini sama dengan evaporasi. Cair atau padat menjadi gas melalui transfer energi. Kita ice breaking dulu ya sebelum presentasi. Ikuti gerakan spidol. Apa itu siklus air? Siklus air adalah air bergerak dari permukaan bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Lalu di sini ada yang namanya proses evaporasi. Proses evaporasi ini adalah sinar matahari yang menyinari sungai, lautan atau rawa yang diubah menjadi uap air atau gas. Berikutnya ada proses transpirasi. Proses ini sama dengan evaporasi, tapi dilakukannya oleh jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan.
Lalu selanjutnya ada kondensasi. Proses kondensasi ini adalah pengubahan uap air di atmosfer menjadi partikel-partikel kecil. Lalu partikel kecil ini akan menggumpal dan menjadi awan. Dan terakhir ada proses presipitasi. Proses ini kembalinya air ke permukaan bumi yang terjadinya hujan, air, es, dan salju. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Anak-anak tepuk tangan dulu buat Dinda dan Ivana. Tadi sudah dijelaskan bagaimana tahap-tahap dari siklus air. Ada yang mau menambahkan atau memberikan saran atau berkomentar tentang penampilan temannya yang tadi di depan? Angkat tangan. Ayo, ada yang itu di sana ya? Mang Pandit, bagaimana Mang Pandit? Ada tambahan yaitu infiltrasi. Proses meresapnya air ke dalam tanah. Air yang masuk melalui pori-pori permukaan tanah. Ya baik, katanya Mang Pandit ada tambahan ya. Jadi ada tahap infiltrasi setelah presipitasi. Jadi setelah setelah hujan atau setelah kembalinya air ke permukaan bumi itu ada tahapan infiltrasi, meresapnya air ke dalam tanah. Tepuk tangan dulu untuk Mang Pandit. Kelompok kita dan Siana boleh duduk. Kelompok kedua akan melihat presentasi dari kelompok Bung Nesya dan juga Intan sama tentang siklus air. Nanti silahkan siapa yang mau menambahkan atau mengomentari penampilan temannya. Silakan Bung Intan. Om Swastiastu. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Hiu akan mempresentasikan tentang tahapan siklus air. Perkenalkan, nama saya Nesya dan saya Intan. Apa sih siklus air itu? Siklus air bisa juga disebut sebagai siklus hidrologi. Mari kita simak tahapannya. Yang pertama ada evaporasi. Di mana evaporasi ini proses yang ada di proses air yang ada di rawa, laut, sungai dan lain-lainnya menguap. Yang kedua ada proses kondensasi. Tahapan ini berupa perubahan uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu rendah. Partikel kecil ini akan saling mengumpul dan menjadi awan. Yang ketiga ada presipitasi, yaitu proses ini terjadi sangat terlalu banyak sehingga air di awan akan menjadi hujan. Yang keempat, meresapnya air dalam tanah dinamakannya yaitu infiltrasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Baik, tepuk tangannya di ruangan Jadi di setiap penampilan, kemudian saat tadi kalian bekerja, berguru sudah catat, sudah observasi bagaimana apakah kalian aktif bekerja, berdiskusi, dan bagaimana menyampaikan pesan ke orang banyak tentang hasil pekerjaan kalian. Semua sudah mau berdiskusi. Sekarang ibu guru ingin mengajak kalian untuk menyimpulkan bersama-sama tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yaitu tentang apa? Proses terjadinya siklus air. Jadi tahapan pertama dalam siklus air adalah apa? Evaporasi. Apa itu evaporasi tadi? Penguapan. Penguapan itu perubahan dari wujud air menjadi uap. Jadi segala macam air yang ada di atas permukaan bumi
titik-titik air dan bergerak sudah cukup lama, dia akan melepas titik-titik air ini menjadi hujan. Ya, titik-titik air yang turun ke permukaan bumi namanya hujan. Dan tahap ini namanya tahap presipitasi. Kemudian setelah turun ke permukaan bumi, ada tahapan infiltrasi. Nah, infiltrasi sudah dikasih tahu sama Mang Pandit. Katanya proses menyerapnya air ke dalam tanah. Kemudian setelah menyerap ke dalam tanah, sebenarnya ada lagi istilah lain, namanya perlokasi. Jadi perlokasi itu berjalannya air di dalam tanah melalui celah-celah kecil. Nah, dia berpindah lokasi airnya mengikuti celah-celah di dalam tanah. Namanya apa? Perkolasi, anak-anak. Kemudian ada juga namanya limpasan. Limpasan itu air yang tetap menjadi air permukaan. Jadi dia tidak menyerap ke tanah. Dia menjadi air laut, menjadi danau, menjadi air sungai. Nah, segala air yang ada di permukaan yang tetap tergenang atau tetap mengalir itu namanya limpasan. Jadi begitulah air di bumi tetap ada dan tidak pernah habis karena ternyata berputar dari permukaan ke atmosfer bumi, lagi ke permukaan bumi, lagi ke atmosfer bumi, turun lagi ke permukaan bumi, dan begitu selanjutnya secara berkelanjutan. Sudah paham tentang pelajaran hari ini? Sudah. Untuk mengetahui kalian paham atau tidak, sekarang Ibu Guru akan memberikan kuis. Silakan keluarkan HP kalian. Ibu Guru akan kirim linknya ke grup. Reboisasi apa ya? Membuat transaksi air terhadap siklus air. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dulu dengan doa. Mari berdiri semua sejenak. Tundukkan kepala, berdoa dimulai. Doa selesai. Pada asana Brahma Sati